Autisme. Istilah ini seringkali digunakan secara enteng bagi orang yang terkesan antisosial. Sebenarnya, autisme itu apa sih? Apakah autisme adalah anak yang pandai bergaul dan memiliki banyak teman? Ataukah orang yang mengalami keterbelakangan mental? Atau mungkin yang mencakup kedua hal tersebut? Autism Spectrum Disorder atau ASD atau yang lebih sering disebut autisme merupakan gangguan perkembangan suatu saraf. Gangguan tersebut akan mempengaruhi perkembangan bahasa dan juga kemampuan seseorang baik dalam berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Terdapat 3 gejala umum yang dapat ditemukan pada seorang penderita autisme. Namun, tingkat keparahan dari ketiga gejala ini berbeda-beda bagi setiap penyandang autisme. Yang pertama, kurangnya keterampilan sosial. Yang kedua, kesulitan berkomunikasi. Yang ketiga, gangguan perilaku. Dalam gejala kurangnya keterampilan sosial, mayoritas penyandang autisme akan cenderung merasa tidak nyaman dalam keramaian, tidak merespon apabila ia dipanggil, serta memiliki kesulitan untuk memahami perasaan orang lain dan juga orang sekitarnya. Lalu, untuk gejala yang kedua, dalam berkomunikasi, seorang penyandang autisme akan sangat sulit mencerna informasi yang diberikan oleh orang lain kepada dirinya sendiri. Lalu, untuk gejala yang ketiga, yakni gangguan perilaku. Untuk bagian gejala ini, seorang penyandang akan melakukan gerakan secara berulang-ulang, baik menggerakkan tangannya, kakinya, atau bahkan mengucapkan sesuatu secara berulang-ulang. Kita harus selalu ingat, tidak semua penyandang autisme itu sama. Terdapat 3 level dalam autisme yang diurutkan berdasarkan keparahannya. Yang pertama adalah autisme ringan. Level pertama adalah autisme ringan. Gejala-gejala yang timbul jenis autisme ini meskipun lumayan sulit berkomunikasi, akan tetapi autisme ini masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Bahkan, tidak jarang pula penyandang autisme ringan umumnya memiliki IQ yang lebih tinggi serta jenius. Level yang kedua adalah autisme sedang. Penyandang pada tingkat ini akan mengalami kesulitan yang lebih besar dalam hal berkomunikasi dibanding autisme ringan. Penderita autisme level ini tidak bisa untuk memahami dan juga menilai ekspresi dari lawan bicaranya, serta pada umumnya tidak akan melakukan kontak mata dan juga mengekspresikan emosi yang dimilikinya. Level yang ketiga adalah autisme berat. Penyandang autisme ini sangatlah sulit untuk melakukan hidup secara mandiri, dikarenakan sifatnya yang kurang sensitif atau bahkan sangatlah sensitif, terutama dalam hal suara. Lalu, dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penderita autisme dan dapat dikatakan berbeda dengan orang-orang normal lainnya, pasti di benak kita akan terlintas pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah anak autisme dapat memiliki pasangan? Apakah anak autisme dapat memiliki hidup secara normal? Atau, apakah mereka juga bersekolah? Jawabannya adalah, tentu saja. Seorang anak autisme juga memiliki hak-hak yang sama seperti orang normal lainnya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2012, menyebutkan bahwa pendidikan inklusif diberikan kepada semua anak terlepas dari kemampuan ataupun ketidakmampuan, status sosial dan ekonomi, suku bangsa, jenis kelamin dan latar belakang, budaya, bahasa, dan agama menyatu dalam satu komunitas sekolah yang sama. Serta juga didukung dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam bab 3 pasal 5 hak penyandang disabilitas yang tercantum antara lain hidup, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan masih banyak lagi. Bagi anak autis juga terdapat layanan pendidikan secara khusus. Layanan pendidikan yang pertama adalah individual terapi, yang merupakan penanganan di tempat terapi
atau di rumah secara home-based therapy dan kemudian homeschooling. Intervensi seperti ini merupakan dasar dari pendidikan individu autis. Melalui penanganan one-on-one, anak belajar berbagai konsep dasar dan belajar mengembangkan sikap mengikuti aturan yang ia perlukan untuk berbaur dalam masyarakat. Layanan pendidikan yang kedua adalah Designated Autism Classes. Salah satu bentuk transisi dari penanganan individual ke bentuk kelas klasikal, di mana sekelompok anak yang semuanya autis belajar bersama-sama mengikuti jenis instruksi yang khas. Anak-anak ini berada dalam kelompok yang kecil, antara 1 hingga 3 anak, dan biasanya merupakan anak-anak yang masih kecil dan belum mampu imitasi dengan baik. Lalu pelayanan yang ketiga adalah Ability Repeated Classes. Anak-anak yang sudah dapat melakukan imitasi sudah tidak terlalu memerlukan penanganan one-on-one untuk meningkatkan kepatuhan. Sudah ada respons terhadap pujian dan ada minat terhadap alat permainan, memerlukan jenis lingkungan yang menyediakan teman sebaya yang secara sosial lebih baik meski juga memiliki masalah perkembangan dalam bahasanya. Pelayanan pendidikan yang terakhir adalah Social Skills Development and Mixed Disability Classes. Kelas ini terdiri atas anak dengan kebutuhan khusus. Akan tetapi, tidak hanya anak autis. Biasanya, anak autis akan berespon dengan baik bila dikelompokkan dengan anak-anak Down syndrome yang memiliki ciri hypersosial, di mana ketertarikan berlebihan untuk membina hubungan sosial dengan orang lain. Ciri ini membuat mereka cenderung bertahan, memerintah, dan bahkan berlari di sekitar anak autis, sekedar hanya untuk mendapatkan perhatiannya. Hal ini baik sekali bagi si anak autis. Oke guys, itulah beberapa pengertian dan juga penjelasan terkait autisme dan juga terkait pelayanan pendidikan yang dapat dilakukan oleh seorang anak autis. Semoga bermanfaat dan juga berguna ya untuk kalian. Thanks for watching, bye bye.